Aplikasi pinjol ilegal jebol lagi cuy. Duitnya masuk lagi ke rekening dan lumayan untuk buat duit jajan, beli pulsa, beli lain-lain. Dan juga di aplikasi ini nggak perlu dibayar tanpa DC lapangan dan kalian bisa langsung galbaikan. Untuk pengguna baru, rekomen di aplikasi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Dan tak lupa juga kalau kalian beraktivitas di luar rumah tetap gunakan protokol kesehatan dan selalu gunakan masker dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Nah, gimana juga kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol untuk rekening kalian, dompet kalian udah numpuk akibat pencairan yang banyak banget dari aplikasi pinjol ilegal ya? Dan lumayan sih duitnya bisa untuk nambah-nambah duit jajan ya, keperluan sehari-hari dan lain-lain. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal lagi, yang dimana aplikasi ini rekomen banget buat kalian para pemula, dan ini adalah solusi buat kalian yang masih sering di auto, dan kalian bisa cek juga di video saya sebelumnya. Namun kali ini saya ngajuin lagi dan alhamdulillah bisa jebol lagi tanpa menggunakan data yang sudah saya gunakan sebelumnya. Nah, kali ini datanya berbeda plus akunnya juga berbeda ya. Soalnya kalau untuk akun yang kali ini itu memang khusus untuk perawatan. Kalau kemarin nggak bisa dirawat sama sekali ya, gua udah coba berkali-kali namun nggak bisa. Dan ya memang untuk kemarin langsung saja dibuat galbay. Kalau ini memang terkhusus ya, karena untuk mengincar limit yang besar. Berhasil atau tidaknya nanti kita lihat ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya ya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.250.000 dan yang masuk ke rekening saya itu kurang lebih 1 jutaan rupiah. Dan memang untuk di aplikasi ini biaya potongannya lumayan gede ya, namanya juga pinjol ilegal. Dan untuk pengembaliannya harus ke peminjaman pokok. Nah, di aplikasi ini walaupun nggak lama lagi akan jatuh tempo, dia akan langsung memberikan limit sebesar 1.250.000 lagi cuy. Nah, ini kalau kalian rawat bisa mendapatkan peminjaman lagi. Namun entah bisa naik limitnya atau enggak saya kurang tahu ya. Yang jelas bisa mendapatkan limit. Akan tetapi kalau untuk limit yang tinggi belum tentu ya teman-teman. Nah, di sini tenornya hanya 7 harian saja, nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih lama lagi karena memang masih ilegal, apalagi kalau peminjam baru ya. Kemudian di sini akan jatuh tempo pada tanggal 6 bulan 6 2021. Pokoknya langsung saja kalian borong di aplikasi ini mumpung aplikasinya baru lagi naik daun ya. Nah, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, itu pertama kali aplikasi ini naik daun dan ini adalah pengajuan kedua saya. Nah oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KSP Fast Loan. Dan untuk aplikasi KSP Fast Loan ini kalian pastinya belum pada tahu ya. Kalaupun kalian tahu mungkin belum pernah ngajuin di aplikasi ini. Dan kemarin itu pada saat saya membahas pertama kali aplikasi ini sudah mulai naik daun sampai sekarang ya. Saya nggak tahu apakah selamanya atau gimana. Lebih bagus lagi kalau lama ya teman-teman, jadi kita bisa ngajuin terserah kita sebanyak-banyaknya ya. Dan untuk di aplikasi ini pokoknya kalian langsung gaskan ya, nggak usah menunggu lama, ntar nanti takutnya limitnya udah habis dan aplikasinya udah nggak melakukan pencairan, pasti kalian akan nyesal ya. Nah oke, sebelum kita ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KSP Fast Loan ya, yang dideveloperi oleh Fast Loan 6688, dan ini adalah logo dari aplikasinya. Untuk aplikasi ini belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan juga belum bagian dari AFPI, makanya aplikasi ini bisa langsung kalian galbaikan karena dia masih ilegal ya, dan juga untuk aplikasinya nggak perlu dibayar ya. Nah, di aplikasi ini sudah mencapai 10.000 download ya. Lumayan meningkat untuk jumlah orang yang memakai aplikasi ini karena memang yang ngajuin juga lagi banyak-banyaknya nih cuy. Nah, untuk ratingnya masih sangat rendah 2,4 dengan ulasan 131. Dan kalau kita melihat dari tampilan laman awal atau brosurnya di sini nggak ada yang menarik sih ya. Ini hanya seperti screenshotan saja dari aplikasinya. Kemudian kalau kita lihat dari ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya, di sini tentunya banyak yang ulasan negatif ya.
Nah, ini biasanya untuk ulasan yang negatif itu orang-orang yang di autol ataupun orang-orang yang nggak tahu kalau aplikasi ini itu masih ilegal ya. Jadi sebelum kalian melakukan peminjaman, kalian cek dulu apakah aplikasinya masih ilegal atau sudah terdaftar di OJK. Karena kalau kalian sampai nggak tahu, itu pastinya kalian akan dirugikan ya. Dan untuk aplikasi pinjol ilegal itu untuk bunganya, kemudian untuk tenor itu sangat memberatkan banget. Berbeda halnya dengan pinjol legal ya. Nah, kemudian ada juga ulasan yang positif bintang 5. Ini sepertinya orang-orang yang dicairkan ya teman-teman, dan bisa langsung galbay. Nah, setelah itu di sini kalian masuk ke produk yang ditawarkan. Untuk peminjaman uangnya mulai dari 400.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Kemudian jangka waktu peminjamannya 91 hari hingga dengan 365 hari. Untuk biaya bunganya dia mengklaim rendah, maksimal 24% per tahun, dan ini rendah banget ya. Namun apa benar atau enggak itu nggak bisa dipastikan ya. Yang gua tahu kalau pinjol ilegal itu pastinya memberatkan ya. Dan di sini dia adalah platform layanan P2P, akan mengenakan biaya berbeda sesuai produk pinjaman kredit yang kalian pilih. Nah, untuk di aplikasi ini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, ini ada contoh simulasi untuk peminjaman dan di sini bisa kalian hitung saja. Namun ini bukan simulasi fix dari aplikasinya ya, melainkan hanya simulasi saja. Nah, untuk di aplikasi ini dia juga mengatakan telah terdaftar di OJK ya. Akan tetapi kalau kalian cek di website OJK itu nggak ada nama KSP Fasloan, dan biasanya memang hanya pancingan doang ya. Nah, untuk syarat meminjam kalian harus warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas, mempunyai KTP dan juga rekening. Untuk keunggulannya dia mengklaim bahwa tanpa jaminan, pinjaman cicilan, pinjaman nyata, pelayanan berkualitas, aman dan terpercaya, kemudian penawarannya eksklusif. Nah, untuk cara peminjaman kalian harus unduh dulu aplikasinya, isi formulir pinjaman online persetujuan, dan juga uangnya akan masuk ke rekening kalian jika sudah ditransfer atau sudah di ACC. Nah, untuk cara pembayarannya bisa kalian lihat di sini, lumayan lengkap juga untuk detail penjelasannya ya. Nah, untuk aplikasi ini dia berdiri sejak 29 April 2021 dan memang masih sangat baru ya, masih seumur jagung ya. Nah, oke. Untuk aplikasinya bisa kalian dapatkan melalui Google Play Store saja cuy. Nggak usah repot-repot melalui link, kemudian melalui S-File, melalui Google, melalui aplikasi pihak ketiga lainnya. Karena itu kadang kalau kalian download melalui pihak ketiga, dia mempunyai bug ataupun dia nggak bisa diupdate ataupun nggak bisa diinstal ya, karena ada kesalahan dari aplikasinya. Nah, oke, setelah itu kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan laman awalnya, KSP Fasloan ya. Dan ya tampilannya sama seperti biasa ya, nggak ada yang spesial ya, namanya juga pinjol ilegal. Nah, di sini pastinya ada 3 step yang harus kalian lalui untuk peminjam. Dan dia mengatakan limit tertingginya 10 juta. Namun ya susah banget ataupun jarang banget bisa mendapatkan limit 10 juta kalau peminjam baru ya. Nah, sini kita tekan pinjam sekarang ya. Nah, untuk pengisiannya yang kalian harus isikan itu informasi pribadi terlebih dahulu. Nah, di sini ada status pernikahan. Nah, misalkan nih status pernikahan kalian tekan belum menikah. Kemudian untuk status pendidikannya minimal kalian harus SMP ataupun SMA ya. Jangan kalian pilih nggak ada status pendidikan ya. Walaupun misalkan kalian tamatan SD saja, itu tetap harus masukkan minimal SMP atau SMA ya. Karena juga ini mereka menilai dari tim auditnya ya. Kemudian untuk alamat email, masukkan alamat email yang bukan alamat email utama kalian cuy ya. Jangan sampai kalian masukkan alamat email utama kalian, karena biasanya ada beberapa email itu yang sinkron dengan kontak-kontak kita cuy. Jadi walaupun kontak kalian di handphone sudah kalian hapus, sudah kalian sembunyi ya, sudah kalian gantikan dengan kontak-kontak fake, tapi kalau kalian masukkan alamat email, terus email kalian itu email pribadi, connect dengan kontak kalian yang ada di kontak, itu tetap saja bisa mereka lacak cuy, dan bisa mereka gunakan dan buat grup ya. Kemudian di sini ada alamat rumah ya, masukkan di sini sesuaikan dengan data busuk kalian ya. Kemudian di sini ada detail alamat, status tempat tinggal. Untuk banknya kalian bisa pilih bank apa saja, namun sesuai dengan pengalaman saya dari 2 pengajuan ini, yang paling banyak dan juga paling cepat dicairkan itu adalah Bank Mandiri cuy. Jadi kalian bisa pilih, namun bukan Bank Syariah Mandiri ya, memang Bank Mandiri. Nah, ini dia teman-teman ya.
dan sesuai juga dengan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya. Untuk nomor rekeningnya di sini, kemudian bank atas nama. Nah, ini paling banyak orang melakukan kesalahan di sini cuy ya. Nah, di aplikasi ini KTP-nya dan juga rekening itu nggak boleh berbeda. Kalau namanya peminjam itu namanya Rizky, itu untuk rekening banknya juga harus nama Rizky. Kemudian untuk agama bisa kalian pilih. Setelah itu ada nomor WhatsApp. Nah, ini nomor WhatsApp sama juga nih. Jangan masukkan nomor WhatsApp pribadi kalian yang kalian gunakan untuk sehari-hari. Masukkan akun kedua ataupun akun ketiga. Dengan catatan, akun tersebut nggak boleh berada di handphone yang kalian gunakan ya teman-teman. Minimal harus berada di handphone lain ya, agar nggak berisiko jika misalkan nanti kalian sudah galbay. Nah, setelah itu nanti kalian lanjutkan ke informasi tambahan. Nah, nanti kalian lanjutkan saja karena di sini saya kekurangan stok data busuk jadi nggak bisa masuk. Kemudian buat kalian yang masih bingung dan ingin bertanya-tanya terkait aplikasi ini, bisa masuk ke FAQ terkait aplikasinya ya. Dan kalau kalian misalkan sudah dicairkan terus uangnya nggak masuk, kalian bisa masuk ke customer service yang ada di bawah sini. Kalian hubungi karena ada beberapa info terkait aplikasi ini. Pengajuannya sudah berhasil dan di ACC tapi uangnya belum masuk. Nah, itu jangan sampai kalian biarkan ya teman-teman. Jangan sampai ada tagihannya tapi nggak ada uangnya. Nah, kemudian untuk jam pengajuan di aplikasi ini bebas sih sebenarnya ya. Akan tetapi kalau ngajuin di subuh hari, gua paling recommended. Dan untuk pengajuan di hari Sabtu itu nggak bisa ya cuy, sama hari Minggu. Jadi minimal kalian harus ngajuin di jam kerja. Dan di aplikasi ini belum bisa digonik ya. Namun untuk nggak dibayar udah aman ya, karena nggak punya DC lapangan. Dan juga untuk prosesnya dia ada yang ditelepon, ada juga yang enggak ya teman-teman. Nah, jadi kalian semoga hoki, semoga sukses, semoga bisa cair dan tanpa ditelepon. Pokoknya kalian buat yang masih pemula, ketika udah cair langsung saja kalian galbaikan ya. Kalau untuk perawatannya lebih baik kalian cari info terkait aplikasinya terlebih dahulu ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal yang baru banget dan juga naik daun ya. Aplikasinya yaitu KSP Fast-Loan. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu dan kalau ada kesempatan saya support kalian ya. Saya jawab pertanyaan kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.